Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di bulan suci Ramadan kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian bahasa Arab manhaji kita yang insya Allah di bulan Ramadan ini kajiannya kita alihkan di hari Selasa siang pada zuhur. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menambah keberkahan ibadah puasa kita dan kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang bermanfaat, yang lebih berkualitas dan berkuantitas. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا ربنا آمين يا رب العالمين. Baik, untuk kajian kita siang hari ini temanya isim mabni bagian isim istifham, di mana untuk isim istifham contoh-contoh dari ayat telah kita bahas di pertemuan terakhir pada tanggal 27 Februari. Ada 3 ayat yang dikutip sebagai contoh untuk isim istifham. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Di ayat ini ada isim istifham yaitu kaifa. Ini termasuk isim yang mabni karena harokat huruf terakhirnya yaitu huruf fa itu harokatnya fathah atau harokatnya selalu fathah yang artinya harokat
huruf fa, huruf terakhir ini tidak berubah kepada harokat lain. Maka ini adalah jenis kalimat isim istifham yang termasuk kategori isim yang mabni, yaitu isim yang harokat huruf terakhirnya tetap. Kemudian contoh yang kedua eh, diambil dari surat Yunus ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada ayat ini ada kata atau kalimat mata. Nah, kata mata ini termasuk jenis kata isim dan isimnya jenis isim istifham. Isyarat, isim isyarat, Isim istifham istifham. Oh ya, ya, untuk bertanya. Ya. Nah, kata mata ini juga termasuk isim istifham yang mabni, ya, di mana harokat huruf terakhirnya selalu tetap. Ya. Kemudian di ayat ketiga surat Al-Mu'minun ayat 112, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Nah, pada ayat ini ada kata atau kalimat kam. Kata kam ini termasuk jenis kata isim. Isimnya jenis isim istifham dan termasuk isim yang mabni, di mana harokat huruf terakhirnya yaitu huruf mim itu berharokat sukun. Ya. Oleh karena itu, dari tiga ayat ini yang terdapat isim istifham, kaifa, mata, dan kam, ini tiga-tiganya adalah isim istifham yang tergolong mabni. Seperti itu. ini kayaknya udah Ustaz ya. Ya, ini mukadimahnya, Bu. Oh iya iya. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh, silakan. Kalau kalau huruf istifham itu totalnya ada berapa ya Ustadz? Kalau boleh tahu. Kalau total isim istifham ya. Jadi istifham itu ada yang isim, ada yang huruf. Nah, gitu ya. Kalau isim istifham itu eh, ada kaifa itu untuk menanyakan tentang hal yang pertama. Yang kedua untuk menanyakan waktu itu mata, ya, Kapan? Hmm. kapan. Untuk yang kedua, yang ketiga untuk menanyakan bilangan kam, Berapa? jadi kam. Ini yang ketiga. Yang keempat menanyakan tempat itu aina. Nah, ya, aina yang keempat. Kemudian yang kelima eh, itu untuk menanyakan eh, misalkan benda ya, mada ya, tuh. Itu di antara isim istifham yang masing-masing punya fungsi ya. Kemudian juga ada yang bersifat huruf yaitu huruf hamzah a ya. Nah, itu juga termasuk huruf istifham yang kalau diartikan huruf hamzah itu biasanya apakah. Nah, itu. Nah, itu di antara isim dan huruf-huruf istifham seperti itu. Adapun kalau secara jumlah eh, totalnya berapa, itu mungkin eh, misalnya lihat dulu di ini di apa?
buku besar ya, ada berapa jumlahnya. Karena di bab huruf itu selain huruf istifham dan huruf-huruf yang lainnya gitu kan, itu untuk bab huruf sendiri itu ada sekitar 25 sampai 30 ya, itu jenis huruf gitu ya. Itu jenis huruf. Adapun khusus untuk huruf ya, huruf istifham, kita lihat dulu di sini ada berapa. eh, ini belum saya dapati di buku ini, di Jami'ud Durus jumlah total huruf istifham itu ada berapa. Ya, coba kita lihat di tempat lain, eh, ada berapa jumlah total. Eh, Kalau di tempat lain itu ada 9 ya. Jadi yang pertama itu ma, yang artinya apa ya. Ini biasanya digunakan eh, untuk pertanyaan yang tidak berakal ya. Ini benda ya. Kemudian untuk menanyakan orang, nah ini yang tadi saya sebutkan ya, itu man ya, yang artinya siapa. Yang ketiga tadi ya, mata, waktu. Yang keempat aina, ini tempat ya, di mana. Yang kelima keadaan ya, kaifa. Nah, itu tadi ayat 28 Al-Baqarah. Kemudian yang keenam anna. Nah, ini biasanya digunakan untuk makna dari mana. Ini ada di surat Al-Imran ya, kisahnya tentang Maryam. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat bukan tentang tentang isinya Imran. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira. Oh, bukan. Ini tentang Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria ya, surat Maryam ayat 8. Kemudian yang ketujuh kam, tadi udah ya kita bahas itu artinya berapa. Kemudian yang kedelapan aina, di mana. Yang kesembilan ayu. Nah, ayu huruf hamzah dengan iya. Nah, ini ada di surat Al-An'am ayat 81. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nah, itu secara jumlah yang memang ada penggunaannya dalam Al-Qur'an ya. Adapun dalam kitab manhaj ini baru dikutip 3 ya. 3 isim istifham untuk isim mabni ini, yang insya Allah nanti di bab huruf tersendiri. Ini kan kita masih di bab isim ya, jadi belum masuk kepada bab huruf istifham. Ini nanti
akan insya Allah dibahas lebih rinci, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup, bagus? Cukup Ustaz. Iya, Terima kasih. itu dari referensi lain ya, jadi ada 9. Baik, selanjutnya ini kita sudah bahas ya ayat ini. Kita akan masuk ke ini i'rabnya ya, cara baca i'rabnya ya yang belum kita bahas. Baik, kita mulai dari Pak Agus, silakan kita belajar baca. Kaifa silakan di i'rab dibaca saja. Kaifa ismun istifham mabni ala fathi fi mahalli nasbin hala. Fi mahal nasbin halun ya. Halun. Ya, jadi kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halun ya sebagai hal. Jadi kaifa ini isim istifham, dia mabni kepada harokat fathah karena huruf terakhirnya fa berharokat fathah. Posisinya ini fi mahallin nasbin ini posisinya mansub. Nah, jadi nanti di bab i'rab, nah ini belum belajar, kita belum masuk ke mu'rab ya. Kita baru mabni. Nanti di mu'rab itu ada istilah marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, seperti itu. Nah, di sini posisinya mansub. Kenapa? Karena ha. Baik, terima kasih. Bagus. Silakan Bu Aminah, takfuruna. Bismillah. Takfuruna fi'lu mudhari' marfu'un wa alamatu raf'atu ya. Raf'ihi Raf'ihi subutu. subutun nun. Ya, Li'annahu minal af'ali. ya. Apa itu? Al-khamsati. Al-hamsatu wa Al-khams. waw Ya, al-jama'ah domir. ya. Damir muntasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilu. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ilu la mahallu. Ini gha ya. La mahalla laha La mahalla laha minal i'rabi is nafiyah. nafiyah. Baik, ya. Jadi takfuruna, ini perhatikan secara bacanya, fi'lun mudhari'un. Ya, Fi'lun mudhari'un. marfu'un. Nah, ini domah semua nih, tanwin. Fi'lun Marfu'un mudhari' alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi. raf'ihi Ini jar majrur. Jadi wa alamatu ini mudhof kepada raf'i, kemudian raf'i mudhof lagi kepada domir huwa. Jadi hi. Nah, ini jadi posisinya majrur karena idhofah. Ya, bukan jar majrur tapi karena idhofah. Jadi wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Nah, subutun nuni. Apa itu subutun nun? Yaitu huruf nunnya ada di terakhir fi'il mudhari yaitu takfuruna. Li'annahu minal af'alil khamsah karena ya takfuru itu termasuk golongan kelompok fi'il yang 5. Ya. Ya, telah kita bahas sebelumnya kelompok fi'il yang 5 itu yang terakhirnya huruf alif dan nun, waw sama nun, ya, sama iya sama nun. Jadi takfuruna, takfurina, yakfuruna, yakfurina, ya, seperti itu. Takfuroni. Nah, itu fi'il khamsah namanya.
Wa wawul jama'ati, nah perhatikan ini wawul jamaah, ini huruf wawu takfuru, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Huruf wawu di sini karena dia domir, maka dia domirnya domir muttasil. Nah, domirnya dia mabni, ya, termasuk isinya mabni. Mabninya apa? Ala sukun, karena harokat wawunya sukun. Posisinya apa? Fi mahali raf'in fa'il. Posisinya marfu, dia fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah dari fi'il dan fa'il. Dalam fi'il itu ada fa'il. Takfuruna fi'il. Fa'ilnya domir wawu itu. La mahalla laha minal i'rab. Secara i'rab nggak ada posisinya karena dia istinafiyah. Kalimat permulaan. Oke, silakan Pak Agus. Billahi. Billahi alba harfu jar mabni ala al-kasrah wa Allah lafdun di ismu majruru bilba wa alamati jas apa tulisannya? Jarrihi. Jarihil kasrah wal jar wal majruru muta'alaki Muta'allikun. muta'alikun bil fa'il Fi'li. takfur bil Takfur. fi'li takfurun. Takfurun. Oke. Ya, billahi alba'u. Perhatikan cara bacanya alba'u. Ya. Kenapa dibaca alba'u? Bagus. Isim Ustaz. Nah, pertama isim. Karena apa isim? Alif lam. Alif lam, betul. Kemudian kenapa harokatnya u alba'u? Kenapa domah? Ada yang tahu kenapa di sini harokatnya domah alba'u? Boleh nggak dibaca alba'i? Boleh nggak dibaca alba'a? Majrur, isim majrur. Kalau isi majrur berarti alba'i, tapi di sini saya Baik, baca alba'u. doma. Nah, jadi gini alasannya. Kenapa dibaca alba'u? Pertama, ini isim, ya karena ada alif lam. Yang kedua, posisinya isim itu di awal kalimat, ya. Jadi, setiap isim yang berada di awal kalimat, kalau dia bukan mabni, maksudnya bukan domir, bukan isim istifham, bukan isim isyarah, ya kan? Maka dia termasuk yang mu'rab. Maka ketika ada isim yang mu'rab berada di awal kalimat, maka harokat terakhirnya harus domah. Seperti itu. Karena di sini ada alif lam, maka domanya domah biasa alba'u. Coba kita perhatikan lagi ke atas nih, yang kaifa, ya kan? Kaifa ismu, ya kan dibacanya ismu, ya. Yang takfuru fi'lun, ya kan? Ini adalah kalimat-kalimat jenis isim, ya kan? Kalau fi'lun dia ke mudhari'nya ini sifat mausuf, makanya fi'lun. Kalau yang ismu istifhamin karena idhofah. Kalau idhofah itu yang mudhofnya nggak boleh tanwin. Seperti itu. Berbeda. Jadi antara ismu istifham dengan fi'lun mudhari'un itu sama-sama di depan isimnya tetapi posisinya beda. Ya, jadi kalau ismu mudhof, kalau fi'lun dia sifat mausuf, naat man'ut. Nah, ini kan belum kita pelajari. Nah, alba'u, nah ini juga di depan karena ada alif lam maka harokatnya domah. Alba'u, nggak boleh tanwin, alba'un seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Ini pelajaran tambahan belum kita pelajari Baik Ustaz. cara baca. Ya, ini aja mumpung saya ingat nanti ke depannya biar terbiasa ya. Nanti kalau
Insya Allah pada saatnya, pada materi tertentu itu akan kita bahas. Tetapi kira-kira seperti itulah kenapa kita baca seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab, penjelasan bahasa Arabnya pun itu ada alasannya cara bacanya. Jadi nggak sekedar dibaca. Alba'u harfu jarrin. Nah, jadi alba'u harfu jarrin. Kenapa harfu? Bukan harfun, padahal nggak dari pelam. Karena idofah kepada jar. Jadi makanya harfu jarrin. Jarnya mudhof. Karena dia juga nggak dari pelam, maka jarrin. Mudhof ilaih. Mudhof ilaihi kalau nggak dari pelam, itu pakai tanwin kasroh. Makanya harfu jarrin. Kemudian mabniun. Nah, mabniun alal kasri. Ya, mabni kan gak dari pelam, makanya mabniun alal kasri. Nah, alal kasri ya karena ada ala huruf jer, makanya dibacanya alal kasri. Nggak boleh kasru, kasro, nggak boleh. Ya, alal kasri. Gitu. Wa Allah. Nah, lafdul jalalati. Nah, perhatikan lafdul jalalati ini dofah lagi. Jadi lafdu mudhof kepada al jalalah. Karena mudhof ilaihi, maka yang al jalalahnya itu kasroh. Al lafdul jalalati. Nah, karena mudhof ilaihi nggak boleh jalalatu, nggak boleh jalalata. Jadi lafdul jalalati. Kemudian ismun majrurun. Nah, kalau ini ismun majrurun. Ini sama seperti fi'lun mudhari'un ya, ismun majrurun. Ini enggak diidofahkan ya. Jadi semacam naat man'ut sifat mausuf. Bil ba'i. Nah, perhatikan bil ba'i kan ada huruf bi, huruf jar al ba'i. Nah, enggak boleh al ba'u, enggak boleh al ba'a. Jadi bil ba'i. Wa alamatu jarrihi. Nah, ini idofah. Ya, alamatu mudhof kepada jarri. Jarri mudhof lagi kepada hi ya, domir dua. Al kasrotu. Nah, seperti itu. Wal jaru wal majruru. Nah, kalau di sini al jaru wal majruru. Nah, beda lagi. Muta'alliq. Nah, muta'alliqun bil fi'li takfurun. Jadi kata billahi itu muta'alliq. Itu terikat ada atau ada kaitan dengan fi'il takfurun. Nah, seperti itu. Baik, itu kira-kira cara baca dan alasannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, lanjut. Bu Aminah, wa kuntum. Wa kuntum al-wawu lil hali harfun mabni alal fathi. Wa kuntum fi'lu madi naqisun mabni ala sukun la tasallahu ya bidamir Litisolihi. litisalihi bidamir min domair Iya, min domair raf'i mutaharrakatu al-mutaharrikat. al-mutarikatu watum damir mutasil mabni ala sukun fi rafi ismu kana. Oke. Kita ulangi bacanya. Wa kuntum al-wawu lil hali. Nah, ketika al-wawu. Jadi huruf Al-wawu lil hali wawu ya, al-wawu. Lil hali. Karena ada li huruf jar, maka dibacanya lil lil hali. hali Wawu yang posisinya sebagai wawu lil hali harfun mabniun. Nah, ini harfun mabniun alal fathi. Nah, alal fathi karena ada ala maka alal fathi. alal Jadi fathi waw ini huruf yang mabninya kepada fathah karena harokatnya fathah. Wa kuntum ini fi'lu madin ya, fi'lu madin. Nakisun. Nah, ini jadi karena bersaudara, karena dan teman-temannya itu disebutnya fi'il madi, fi'il nakis ya. Nah, sementara kuntum karena fi'il dia bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, kuntum ini fi'il madi, nakis, mabniun ala sukun, dia mabni, namanya fi'il madi itu mabni. Nah, belum kita pelajari ya.
Jenis mabni itu ada di fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Ya, semua fi'il madhi dan fi'il amr itu pasti mabni. Litisolihi bidomir, nah, karena dia disambung. Nah, litisolihi, perhatikan, dibacanya litisolihi. Nah, karena ada li huruf jer, itisoli, nah ini majrur, idofah kepada domir huwa, makanya litisolihi. Bidomirin, nah ada huruf jar bi, maka bidomirin. Nah, min doma iri. Nah, min doma iri. Kenapa ri? Karena idofah kepada ar-raf'i. Min doma iri raf'i al-mutaharrikati. Kenapa al-mutaharrikati? Karena dia sifat kepada domaira. Seperti itu ya. Domair ar-raf'i al-mutaharrikah. Nah, gitu kan. Tum ya, tum domirun mutasilun ya, tum ini domir mutasil mabniun ala sukun. Nah, domirun mutasilun. Nah, di sini karena enggak ada alif lam maka domirun mutasilun mabniun ala sukuni. Nah, ala sukuni karena ada ala. Nah, fi mahalli raf'in, ini ada lewat nih. Fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi tum ini isim kana. Di mana kana wa akhwatuha atau kana bersaudara itu ada isim dan khobarnya. Isim kana, khobar kana. Nah, tumnya itu isim kana. Seperti itu. Oke, bagus lanjut. Amwata. Amwata khobarun kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fatihah wal Al-Fath. jumlah. Gimana Ustaz? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathah. Bukan Al-fathah al-fatihah. wal jumlah tu Ya, min kana wa ismuha wa wasmu khobaru wa khabariha wa khobariha fi mahali nasbin hala. halun. Oh, halu. Ya, Wa sohi wa sahibul wa hali soh wa sohibul hali wa awul jum'ati jama'ati. fi jama'ati fi takfuruna. Baik ya. Jadi amwata itu bacanya khobar kana, khobarun kana atau khobar kana. Mansubun ya, posisinya mansub wa alamatu nasbihi. Nah, ini alamatu ini mudhaf kepada nasbi. Nasbi mudhaf kepada hu. Jadi hi. Al-Fathah. Nah, ini bagus caranya Al-Fathah bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu paknya ada alif panjang. Kalau di sini nggak ada alif setelah pak, makanya Al-Fathah. Itu perbedaan antara Al-Fatihah dengan Al-Fathah. Wal jumlatu min kana. Jumlah dari kana. Wasmiha, isimnya tum. Wa khobariha, khobarnya amwata. Jadi wa kuntum amwata. Itu kana dan kana isim kana dan khobarnya fi mahalli nasbin, hal posisinya mansub karena dia hal. Wa sahibul hal, kalau hal itu ada sahibnya yaitu wawul jamaah fi takfuruna. Jadi di takfuruna. Jadi siapa yang eh amwata ya itu yang wawunya itu. Kalian yang kufur ya itu ibaratkan mati ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana engkau kufur kepada Allah padahal kalian dulu tidak ada, mati ya, dihidupkan. Seperti itu. Oke, terakhir Bu Aminah, fahyakum. Fa'ahyakum al-fa'u harfun atafun mabni alal fathi wa ahya fi'lu madi mabni alal fathi mukaddaru ya.
Wal fa'ilu dhamir mustaru ya Ustaz. Mustatirun, Ya, mustatirun, mustatirun ya. jawazun. Jawaza, Jawaza takdiruhu huwa. ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ilu Wal ma fa'ili, ma'tufatun ya. ala jumlatun kuntum amwatan Ya. fahiya fi mahali nasbin wa kam min fa ahyakum damirun mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Oke, terima kasih. Mari kita baca ulang. Fa ahyakum al-fa'u. Nah, jadi huruf fa itu al-fa'u. Harfu atofin. Perhatikan, ya ini mudhaf. Asfin, Harfu arfun asfin. mabniun alal fathi. Nah, alal fathi karena ada ala. Wa Alal fathi. ahya, jadi fa ahyakum ini ada fa, ada ahya sama kum ya. Ahya fi'lu madin. Ya. Mabniun alal fathi al muqaddar. Nah, ini ahya ini fi'il madi. Setiap fi'il madi itu mabni. Mabninya kepada apa? Untuk ahya itu mabninya kepada fathah, tetapi muqaddar. Ya. Kenapa muqaddar? Karena ada huruf yang di mana huruf terakhirnya setelah ya berharokat fathah itu ada alif ya di situ ya, alif. Nah, kan ada alif maksuroh, ada alif mamdudah seperti itu, atau fiil-fiil yang mu'tal ya. Kalau di isim itu kan alif maksuroh, alif mamdudah ya. Kalau di fiil ada fiil mu'tal ya akhir ya. Nah, kalau setiap fiil yang mu'tal akhir itu biasanya nanti mabdinya ada kepada harokat yang di akhir atau sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya berarti dimukodarkan. Muqaddar itu yang ditakdirkan ya karena tidak nampak. Wal fa'ilu domirun. Nah, karena fi'il maka ada fa'il. Fa'ilnya ahya itu domir mustatir, domir yang tersembunyi. Jawazan itu yang dibolehkan. Takdiruhu karena tersembunyi ditakdirkannya huwa. Ahya ini huwa ya, yang menghidupkannya dia, itu kembali kepada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah kalimat sempurna dari fi'il dan fa'il. Ahya fi'il, fa'ilnya huwa, ma'tufah ala jumlah, dia ma'tuf. Ma'tuf itu atof ya, anak man'ut, ma'tuf ya. Ala jumlah kuntum amwata ya, jadi fa'nya huruf atof ya kan. Jadi ahyanya ma'tuf kepada wa kuntum jadi kan wa kuntum fa ahya seperti itu. Fahiya fi mahallin nasbin, posisinya mansub. Wakum ini kum ini min fa ahyakum domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, seperti itu. Baik. Nah, insya Allah itu ya yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa depan pada duhur untuk bulan Ramadan. Ya, nanti setelah Ramadan kita kembali ke Selasa malam. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, bila Ustaz, ya silakan. mau nanya yang nasbin halun tadi Ustaz, boleh diulang? Nah, hal itu adalah posisi ya, ke kondisi sohibul hal. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu nanti dari kaidah nahu ada namanya hal. Hal itu adalah kondisi kalau fiil kan ada fa'il. Nah, jadi untuk mengkondisikan sesuatu sohibul hal
yaitu disebutnya hal. Misalnya gini, ya, kaifa takfuruna. Jadi bagaimana kalian kufur kepada Allah billahi wa kuntum, keadaan kalian. Nah, jadi di sini halnya tuh maksudnya keadaan. Jadi posisi bahasa Arabnya itu bermakna keadaan, ya. Jadi bagaimana kalian kufur sementara kalian posisinya dulu, keadaan dulu itu amwata, mati, ya. Itu posisi, ya. Jadi hal itu posisi, posisi dari suatu keadaan, ya. Nanti ada bab tersendiri dalam nahwu, ya, itu namanya hal, ya. Nanti juga ada namanya tamyiz. Nah, itu belum kita pelajari. Kira-kira jawaban sederhananya seperti itu, Pak. Baik, ada lagi? Oke, tidak ada. Bu Aminah mau pantun silakan. Betul Ramadan ya. Boleh. Apa ya? Anak Melayu mengail ikan. Cakep, Perahu berlabuh di tengah lautan. cakep. Sudah datang bulan Ramadan. Ucapan maaf kami sampaikan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Ya, mohon maaf lahir batin. Baik. Sama-sama. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu lagi insya Allah di pekan depan, di hari Selasa. Semoga yang lain juga bisa hadir lebih ramai lagi. Mari kita tutup untuk kajian siang hari ini dengan doa kafatul majlis, ya. Istighfar, hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, Bihamdika. asyhadu an la ilaha illa Anta anta. astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.